Armida. Ibu Armida, sekarang di setiap daerah sudah ada kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan. Kira-kira apa peran yang bisa disingkatkan dari Pokja ini, Bu, untuk mewujudkan target MDGs di tahun 2015 terkait air minum dan sanitasi? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau bisa dari tayangan yang sudah disiapkan, saya ingin memperlihatkan halaman 8, kalau bisa dibantu halaman 8. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan terkait dengan Pokja, ya, Pokja air minum dan penyehatan lingkungan. Ini sekaligus, ini yang tayangan yang dari saya ya, Mas ya, yang halaman 8. Halaman 8 itu judulnya Strategi Umum Pembangunan Air Minum dan Sanitasi. Ini apa sudah yang itu atau belum? Strategi umum sudah ya? Ya. Strategi Umum Pembangunan Air Minum dan Sanitasi. Jadi ini kebetulan tadi pertanyaan juga diawali dari saya dan ini juga kelihatannya penutup ya Mbak ya. Jadi sebelum menjawab Pokja air minum dan penyehatan lingkungan, barangkali ada baiknya ya digambarkan secara keseluruhan. Ini semua pembicaraan yang sudah berlangsung tadi ya, dalam gambaran yang komprehensif. Nah, jadi untuk meningkatkan, ini kan kita ini stakeholder semua, ada dari PDAM, PDAL, ya, kemudian dari pemerintah daerah termasuk Bapedanya kan, dan juga dari unsur masyarakat, swasta. Nah, jadi untuk meningkatkan prioritas pembangunan air minum dan sanitasi, ya, jadi tentu pusat dan daerah secara keseluruhan itu harus mulai dari perencanaan, kemudian ada koordinasi, ada juga penguatan pengelolaan ya, jadi good governance-nya, serta investasi. Dan nanti saya akan perlihatkan itu Pokja AMPL itu di mana perannya juga. Nah, kita mulai dari perencanaan. Nah, ini belum disinggung tadi ya. Kebetulan kami dari Bappenas, tentu juga kami melihat bahwa kalau kita ingin meningkatkan ini semua dan kita ingin mencapai target MDGs, tentu harus ada juga upaya sistematis mulai dari perencanaan. Nah, disinilah peran Bapeda, apakah itu tentu provinsi maupun apalagi kabupaten dan kota. Nah, di aspek perencanaan adalah termasuk ya, tidak hanya sekedar perencanaan target membangun ya, tetapi tentu yang harus ditingkatkan adalah kualitas perencanaannya. Melalui penyusunan dan implementasi ada 2, yang namanya rencana pengamanan air, water safety plan, ini mungkin lebih teknis, dan juga SSK, strategi sanitasi kota kabupaten. Dua-duanya penting, yang satu untuk air minum, yang satu lagi untuk sanitasi ya, di level kabupaten kota. Sampai agak rinci termasuk bagaimana ingin mencapai target MDGs 2015 dan tentu saja target untuk bebas ya dari krisis air di 2025. Itu yang perencanaan, tentu di-lead oleh Bapeda. Lalu yang kedua, koordinasi. Nah, disinilah kemudian masuk yang ditanyakan Pokja, kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan. Ya, yaitu Pokja ini sekarang dari catatan yang ada sudah ada di 33 provinsi dan lebih dari 250 kabupaten kota, jadi setengah ya dari kabupaten kota. Kita harapkan semakin banyak lagi kabupaten kota yang juga akan mengadakan Pokja AMPL ini. Kenapa? Ya karena ini penting. Melalui Pokja ini kemudian bisa dilakukan pertukaran informasi, ya, best practice, lessons learned, kemudian juga mempercepat koordinasi di antara tidak hanya antar pemerintah, tetapi juga dengan stakeholder lain, dengan BUMD, ya, dengan PDAM-nya begitu. Mungkin kalau ada pihak swasta dan juga dengan masyarakat. Nah, ini mungkin kami ingin garis bawahi bahwa untuk mencapai target MDGs ini
tidak bisa ya hanya mengandalkan, katakanlah kalau perkotaan itu tentu jaringan PDAM-nya ya, air baku melalui pipanisasi, tetapi jangan lupa yang juga sangat ketinggalan itu di pedesaan. Nah, di pedesaan ini melalui